Haluskan 4 buah pisang setara dengan 250 gram. Saya haluskan memakai sendok garpu saja agar nanti terasa serat pisangnya. Pisang saya memakai pisang Ambon hijau ya. Untuk pisang bisa diganti dengan jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Setelah pisang dirasa halus, kemudian sisihkan pisangnya terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 230 gram gula pasir atau sesuai selera, 6 butir telur, tapi jika telurnya berukuran besar bisa memakai 5 butir saja. 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa tidak pakai jika tidak suka karena pisangnya sudah wangi. 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih kental saja, jadi tidak perlu terlalu mengembang dan berjejak ya. Saya mixer selama kurang lebih 4 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan pengembang yang kita pakai juga ya. Ini hasil untuk adonannya. Ayak 260 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna. 1 saset susu bubuk, jika tidak suka susu bisa diganti dengan tepung terigu. 1 sendok teh soda kue, untuk soda kue pakai yang kualitas bagus ya, agar nanti hasil bolunya tidak pahit. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk bahannya sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan ke dalam adonan secara bertahap bergantian dengan 180 ml minyak goreng. Mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Setelah tepung dan minyak goreng dimasukkan semua, kemudian mixer sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti bolunya tidak padat. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Mixer sebentar sampai tercampur rata saja agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. Aduk balik adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata atau tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Loyang saya menggunakan diameter 25 cm, tinggi 8 cm. Bisa juga memakai loyang diameter 24 cm ya. Masukkan adonannya ke dalam loyang. Loyang jangan lupa diolesi dengan pengoles. Saya olesi menggunakan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya beri topping kacang almond secukupnya saja. Jika diganti dengan topping pisang, maka diiris tipis-tipis saja untuk pisangnya agar nanti tidak tenggelam. Saya panggang memakai panci serbaguna. Panci tentunya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang selama kurang lebih 40-45 menit atau juga disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing karena tiap oven atau panci karakternya tentunya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang sempurna dan warnanya juga cantik, tidak gosong ya.
Ini tadi saya panggang selama 45 menit. Jika ingin warna coklatnya lebih muda lagi untuk bolunya, maka bisa dipanggang selama kurang lebih 35 menit saja. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Bisa juga dilihat dari bolunya yang menjauh dari loyangnya. Itu juga pertanda bolu sudah benar-benar matang. Sisir pinggiran bolu untuk memudahkan nanti saat mengeluarkan bolunya. Lihat saat disisir bolunya sudah terlihat lembut dan menul-menul ya. Keluarkan bolu dari loyangnya dan setelah itu biarkan menjadi dingin terlebih dahulu sebelum dipotong-potong. Masya Allah, lihat hasilnya benar-benar mulus dan bolunya jumbo. Setelah dingin, balik bolunya dan siap kita potong-potong untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Untuk bolu pisang ini ya, semakin menginap maka akan semakin lembab dan juga terlihat jelas untuk serat-serat pisangnya. Bolu ini bisa tahan kurang lebih 5 hari di suhu ruang, tentunya setelah dingin segera kemas di wadah kedap udara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, sudah terlihat kempus-kempus seperti kapas dan seratnya juga sudah terlihat. Alhamdulillah, rasanya sangat lembut sekali dan wangi pisangnya juga sangat terasa. ...380 gram gula pasir, 8 butir telur, 1 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh baking powder, 2 sendok teh SP. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 12-15 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Adonannya terlihat lebih mulus, mengkilat dan tentunya lebih kental. Jika diangkat, mixernya adonannya jatuh perlahan-lahan. Tambahkan 400 gram tepung terigu, tambahkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Campur dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Setelah semua tepungnya dimasukkan, kemudian mixer sampai tercampur rata saja tepung dan adonannya. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. 2 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai santan tercampur rata saja dengan adonannya. 150 ml jus daun pandan, ini terbuat dari 7 lembar daun pandan. Saya blender dengan air 150 ml, kemudian saya saring. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai jus pandannya tercampur rata dengan adonan. 100 ml minyak goreng, aduk balik adonan sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan.
dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil sedikit adonan, tambahkan pasta coklat, aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Loyang saya memakai diameter 28 cm, tinggi 10 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, diaduk rata, lalu dibuat untuk olesan. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta coklat tadi. Untuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing bentuknya ya. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian. Terima kasih. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Saya panggang di rak tengah. Panggang adonan selama kurang lebih 50 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika ada lubang angin pada oven, maka di awal ditutup dan saat menjelang matang kurang lebih 10 menit dibuka. Itu untuk api atas. Ini kurang lebih 55 menit ya, ternyata saya panggangnya sudah terlihat kering, kecoklatan, dan mengembang cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Segera keluarkan bolu dari loyangnya. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat jumbo, mulus, juga mengembang sangat sempurna. Matangnya juga merata. Setelah bolu benar-benar dingin, balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Saat dipanggang tadi, harum wangi daun pandannya semerbak ke seluruh ruangan, benar-benar menggugah selera. Alhamdulillah, warnanya sangat cantik, pori-porinya sudah terlihat halus, itu tandanya bolunya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak. Ini benar-benar recommended. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.